maaf mengganggu waktunya Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bu masih sehat-sehat saja. Baiklah Bu, untuk hari ini sesuai dengan janji kita kemarin Bu, saya di sini ingin lebih banyak belajar Bu untuk pengambilan sebuah keputusan. Jadi saya di sini intinya ingin belajar lebih dari Ibu bagaimana cara-cara Ibu itu mengambil keputusan hingga keputusannya itu nanti sesuai dan juga bermanfaat bagi sekolah Bu. Itu tujuan kita hari ini Bu. Itu tujuan saya. Oke ya. Gimana Pak, ada masalah apa kira-kira? Ini Bu, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan mengenai tentang bagaimana cara Ibu mengambil sebuah keputusan Bu. Bisa saya mulai Bu ya. Oke. Sebuah keputusan, tapi yang perlu digarisbawahi, keputusan itu ada yang dinilai positif, ada juga negatif, tergantung orang lain yang menilai ya. Iya Bu. Yang jelas baik kata kita belum tentu baik kata orang lain. Yang jelas perbaiki kita, baiki diri kita, tujuan kita baik, itu saja cukup. Oh iya Bu, terima kasih untuk pengantar awalnya Bu, sungguh luar biasa. Di sini ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya ajukan. Perbedaan antara dilema dan bujukan moral itu perbedaannya apa Bu? Yang selama ini saya alami, dilema itu etika. Etika itu adalah masalah yang harus kita hadapi. Ya Bu. Yang intinya benar melawan benar. Nah, itu etika ya. Kalau moral itu masalah benar melawan salah. Oh, benar melawan salah Bu ya. Yang dimaksud benar melawan benar itu apa yang kita lakukan tuh mestinya benar. Yang dia berbuat benar, yang kita lakukan benar. Nah, tapi kalau salah benar melawan masalah benar melawan salah, ya memang dia salah dan harus kita putuskan. Kita harus mengambil tindakan karena memang dia salah, katakan salah. Jangan pernah dia salah, katakan benar. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral Bu ya. Nah, kemudian Bu, selama ini bagaimana kalau Ibu itu dihadapkan dari kondisi benar dengan benar Bu? Apa yang akan Ibu lakukan ketika Ibu dihadapkan dengan kasus dilema etika yang seperti itu Bu? Coba Bapak ulangi intinya saja yang dimaksud. Apa yang harus saya hadapi apabila saya menghadapi masalah benar melawan benar? Begitu? Iya Bu, seperti itu. Dan benar melawan salah itu tadi? Benar dan melawan benar saja Bu, yang dilema etika Bu. Mestinya dalam mengambil keputusan itu tidak bisa kita laksanakan sendiri Pak. Iya Bu. Kita harus musyawarah dengan Dewan Guru, musyawarah dengan waka, komite, dan lingkungan sekolah yang terkait itu harus kita ajak bicara. Karena belum tentu kalau kita ngambil keputusan sepihak itu akan benar. Tapi insya Allah keputusan orang banyak itu akan lebih baik daripada keputusan sendiri. Oh, jadi itu Bu ya caranya Bu ya kalau dihadapkan dengan masalah seperti itu Bu ya. Kemudian langkah-langkahnya yang sudah Ibu lakukan apa Bu dalam dilema etika itu Bu, mengatasi dilema etika? Ini terkait anak-anak ya Pak ya? Iya Bu. Yang pertama, kemudian setelah itu apabila sudah langsung ke tangan saya, maka itu kita musyawarah lagi, kita panggil guru BK-nya, kita panggil wakanya, mungkin kurikulum kesiswaannya, kurikulumnya, kita diskusikan bersama, kita ingatkan, dan ya keputusan akhir kalau memang itu harus finish kita ambil keputusan tegas ya apapun itu hasil musyawarah itu yang kita harus putuskan. Oh ya, langkah-langkahnya seperti itu Bu ya, memanggil dulu, kemudian berdiskusi, terus mengingatkan, dinasihatin dulu. Kan yang namanya anak-anak itu tidak selamanya juga mereka tuh ada titik jenuh. Mungkin saat mereka jenuh ya jenuh, butuh kesabaran, butuh nasihat, butuh segala hal dari kita ya. Kita nggak boleh lelah untuk membimbing dan mengingatkan. Oh ya Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi saya sudah paham mengenai langkah-langkahnya itu Bu. Nah, kemudian Bu, selama ini yang Ibu anggap efektif atau keputusan-keputusan pada kasus dilema etika itu apa saja ya Bu?
efektif untuk menanggulanginya ya Pak ya? Iya Bu, untuk efektifnya seperti apa Bu? Ya, kita lihat dulu aturan sekolah, kita kan punya aturan, Mm-mm. kita punya dapur sendiri yang tidak bisa disamakan dengan sekolah lain. Nah, aturan kita seperti apa? Kalau memang terima itu bisa kita bantu, kita bisa keringanan ya, itu harus kita lakukan. Namun kalau itu sudah keputusan dari aturan-aturan yang kita sepakati, ya tetap kita tindak lanjut Ibu ya. Nah, dari kasus yang itu Bu, yang dilema etika yang Ibu hadapi, kira-kira tantangannya seperti apa Bu yang Ibu hadapi? Oh, kalau tantangannya bermacam-macam tergantung penilaian Pak. Iya Bu. Setiap manusia kan punya hak untuk menilai. Ada yang ada yang beranggapan positif, ada yang negatif. Tapi selama tujuan kita baik, niat kita baik, kita lakukan saja yang terbaik berdasarkan aturan yang ada. Oh, jadi keputusan itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Ya, seperti itu, kalau kita ya. sudah mengikuti aturan, pasal dan undang-undang yang ada, apapun orang mau bicara apa silahkan, sah mereka untuk berbicara. Kita kan punya Dasarnya, seperti itu. Berdasarkan aturan-aturan, Insya Allah kita selamat. Kemudian Bu, udah Lanjut ya. Iya Bu, kemudian dari tantangan-tantangan yang sudah Ibu hadapi itu, nah pastikan ada keputusan-keputusan yang harus diambil Bu. Nah keputusan, cara Ibu mengambil keputusannya itu seperti apa Bu? Apakah pada saat ada masalah langsung Ibu putuskan pada saat itu, pada detik itu, atau ada jadwalnya yang kira-kira keputusan itu harus diambilnya pada saat itu juga, atau memang akan ada nantinya baru diputuskan, seperti itu Bu? Untuk mengambil keputusan itu kita lihat sikon Pak. Iya Bu. Seperti apa kita harus bertindak tegas, kapan kita harus mengambil keputusan sesaat, dan kapan kita harus mengambil keputusan nanti. Kita lihat masalahnya dulu seperti apa. Namun yang lebih baik itu ya kita tunggu waktu, jangan kita memutuskan sesuatu itu dalam keadaan emosional. Tentunya kita butuh waktu untuk berpikir ulang. Makanya kita lihat dulu keputusan yang kita ambil itu seperti apa Mas. Tingkat masalahnya itu kan bermacam-macam Pak. Iya Bu. Ada yang mungkin tingkatnya lebih berat, ada yang ringan. Tapi kita tidak bisa memutuskan sesaat, tetap kita pikirkan dulu. Kalau memang masih bisa kita bantu, itulah tugas kita sebagai guru, mencerdaskan anak bangsa, menjadikan anak-anak itu takwa, cerdas, dan tangguh. Oh ya, nah berarti tidak langsung diambil keputusan Bu ya, langsung? Tidak Pak, tetap kita butuh bantuan dari sekitar kita, siswa, guru-guru kita, waka kita, komite kita. Tapi kalau memang itu harus diputuskan hari itu juga dengan keadaan darurat, ya kita lihat dulu tingkat masalahnya. Oh, gitu. Nah kemudian Bu, kalau ada masalah-masalah seperti itu Bu, kira-kira ada nggak Bu yang membantu Ibu atau orang-orang yang berperan bagi Ibu untuk mengambil sebuah keputusan Bu? Ya tentunya ada Pak. Saya akan punya waka yang harus saya beri kepercayaan. Di sekolah juga setiap sekolah punya wakil, itulah teman dia curhat, semua rahasia dia, baik buruknya itu tepat dia mengadu. Nah tentunya nggak mungkin bisa saya putuskan sendiri Pak, semua itu hasil musyawarah bersama. Jadi ada peran-peran dari waka dan rekan guru, peran dari guru BK, waka kesiswaan, itu sangat berperan dalam menyelesaikan semua. Dan juga pasti komite juga Bu ya? Ya, bila perlu kita melibatkan komite juga. Ada nggak Bu pembelajaran yang dapat Ibu petik dari
kegiatan menyelesaikan masalah dilema etika ini, Bu? Ya banyak Pak, pembelajaran ini kita dapat. Satu di antaranya kita semakin bijak, kita semakin dewasa, kita semakin pandai untuk mengayomi, menjaga, karena tidak semua hal menurut kita itu baik, belum tentu menurut orang lain itu baik. Jadi di situ yang harus kita jaga. Baik kata kita belum tentu baik kata orang lain, demikian sebaliknya Pak. Oh itu Bu ya. Ya terima kasih Bu atas kesediaan waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya tanya-tanyai ini Bu, untuk saya wawancara, dan alhamdulillah ini pasti akan bermanfaat bagi saya ke depannya Bu. Ya harus jadikan pembelajaran, jadikan ilmu, dan terapkan di mana saja kita berada. Yang pasti Pak, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Ya, Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya permisi pamit Bu. Ya sama-sama Bapak. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada sikap dan ucapan. Terima kasih, sama-sama kita bekerja yang terbaik untuk kita. Iya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, Selamat siang. mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Wisnu dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulang Buang Barat. Jadi saya di sini ada tugas dari CGP, yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah itu mengambil sebuah keputusan dalam sebuah permasalahan itu, Pak. Jadi saya juga berterima kasih kepada Bapak sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan wawancara ini, Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Wisnu. Pada dasarnya untuk mengambil satu keputusan agar memperoleh hasil yang baik, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hal yang pertama, bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah, terutama permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan anak, ini banyak sekali pertimbangan-pertimbangan kita yang perlu kita perhatikan. Di antaranya tentang kelangsungan pembelajaran anak. Jangan sampai keputusan yang kita ambil ini membuat siswa itu akhirnya berhenti untuk sekolah. Itu yang paling penting. Jadi keputusan yang paling penting dalam dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah itu berupaya semaksimal mungkin agar siswa tetap melanjutkan pembelajarannya. Nah, tentunya di sini kita harus bisa memilih, ya kan, mana permasalahan-permasalahan yang memang bisa kita selesaikan sendiri, dan mana yang permasalahan-permasalahan yang harus melibatkan pihak-pihak lain baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, itu. Oh ya Pak, terima kasih Pak atas pengantarnya Pak. Nah, selama ini Pak, Bapak pernah atau tidak Pak di dalam sebuah masalah itu, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah itu ada permasalahan yang membuat Bapak itu menjadi dilema Pak, atau membuat Bapak bingung? Terjadi di sekolah kita itu permasalahan yang sangat membuat kita agak rumit, karena anak ini sebenarnya berprestasi, cuman mungkin karena pengaruh teman-temannya di luar, sehingga ada sedikit permasalahan di luar sekolah, bahkan sampai menyangkut kepada permasalahan hukum di luar sekolah. Nah, sehingga saat itu anak ini sudah lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan di tingkat provinsi, tapi 1 minggu sebelum pelaksanaan anak ini ya karena pengaruh dari teman-temannya ini tersandung permasalahan, sehingga harus ditangkap oleh aparat hukum. Nah, ini satu dilema, satu permasalahan yang waktu itu membuat boleh saya bingung.
anak ini mau dilanjutkan atau tidak. Kalau tidak dilanjutkan kasihan, sementara dia memang betul-betul berprestasi, dan ketika dilanjutkan di luar sana dia sedang ada permasalahan hukum, ya kan. Nah, tapi saya katakan tadi permasalahan-permasalahan itu ternyata ketika kita selesaikan bersama-sama, ya alhamdulillah waktu itu ada penyelesaiannya. Termasuk dibantu oleh KPAI ya, menghubungi pihak sekolah tentang bagaimana tentang keadaan sesungguhnya anak ini di sekolah, dan kita sampaikan apa yang sebenarnya. Kemudian dari pihak kepolisian juga menghubungi, menanyakan tentang kondisi anak ini yang sebenarnya di sekolah bagaimana, dan kita sampaikan, bahkan juga kita sampaikan kalau minggu depan anak ini harus berangkat lomba di tingkat provinsi. Nah, sehingga waktu itu permasalahan yang muncul dengan pihak-pihak tertentu ini bisa diselesaikan dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan anak ini tetap bisa melanjutkan sekolah dan bisa melanjutkan untuk mengikuti perlombaan di tingkat selanjutnya. Jadi banyak yang terlibat ya Pak dalam pengambilan keputusan itu, banyak pihak yang terlibat ya Pak? Ada pihak-pihak tertentu yang terkait ya, yang membantu lah ya, membantu untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi waktu itu. Nah, kemudian Bapak sebagai kepala sekolah Pak, langkah-langkah apa Pak yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak sampaikan tadi Pak? Iya. Langkah yang pertama tentunya waktu itu ketika mendengar informasi kita menghubungi orang tua, ya kan. Mendengar informasi itu yang pertama adalah menghubungi orang tua, karena kejadiannya itu sore hari setelah pulang sekolah, sehingga esok harinya itu kita menghubungi orang tua, dan orang tua menceritakan yang sesungguhnya, kejadian yang sesungguhnya. Kemudian kita dari pihak sekolah melakukan semacam koordinasi dengan guru-guru, dengan wakakesiswaan dan wali kelas, dan kita semua sepakat tetap bagaimana waktu itu berupaya siswa ini bisa terus belajar di sekolah dan melanjutkan jenjang prestasi yang sedang diikuti. Kemudian yang kedua, kita juga karena kebetulan dibantu ya, dihubungi oleh KPAI dan pihak kepolisian, ya sekaligus kita juga ikut minta untuk dibantu untuk menyelesaikan permasalahan itu, sehingga pada akhirnya anak ini bisa melanjutkan pembelajaran. Jadi akhirnya anak itu masih bisa untuk melanjutkan pelajarannya Pak ya? Alhamdulillah masih bisa waktu itu. Ya. Kemudian Pak, dari masalah itu yang Bapak hadapi itu tadi, pasti mungkin ada tantangan-tantangannya Pak. Apalagi sampai anak itu sudah diterima lagi gitu Pak. Karena mungkin dia sudah melakukan kesalahan, tapi dia masih bisa diterima di sekolahan itu, bahkan berprestasi. Kira-kira Pak, ada tidak Pak dari orang-orang lain atau faktor di luar itu yang menjadi tantangan Bapak ketika keputusan yang Bapak ambil itu menjadi sebuah kontroversi lah di luar seperti itu Pak? Ya alhamdulillah kemarin untuk kasus yang ini tidak ada. Tidak ada Pak. Untuk kasus ini tidak ada, karena memang anak ini waktu itu mungkin termasuk korban juga lah dengan pergaulan teman-temannya ya. Dia bukan sebagai pelaku utama, dia hanya ikut-ikutan dan sebagainya. Sehingga karena secara karakter anak ini sesungguhnya bagus ya kan di sekolah. Hanya saja mungkin itu tadi karena pengaruh di luar sekolah, sehingga guru, masyarakat sekitar pun pada dasarnya ya mendukung ketika anak itu memang harus melanjutkan sekolah. Iya. Ya berarti alhamdulillah tantangannya tidak ada. Kalau untuk kasus yang ini tidak ada. Ya, karena memang bisa didukung dan bisa anak itu bisa dibilang korban Pak ya di dalam permasalahan tadi itu. Nah kemudian Pak, dalam penyelesaian kasus yang Bapak sampaikan tadi itu, Bapak langsung menyelesaikannya atau Bapak pikir terlebih dahulu langkah-langkahnya, atau seperti apa Pak? Apakah ada jadwal tertentu? Saya nanti menyelesaikannya nantilah ketika mendapatkan informasi permasalahan itu Pak. Ya,
karena ini saya anggap penting, Iya. ya kan? Saya anggap penting dengan waktu yang sangat singkat, ya kan? Hanya dalam waktu seminggu anak ini harus harus bisa keluar dan mengikuti event di tingkat provinsi. Jadi saat itu ya spontan. Saat itu saya mendengar, saat itu juga saya berkoordinasi dengan orang tuanya dan besoknya dengan KPAI, kemudian dengan pihak polisian. Dan alhamdulillah dalam waktu tidak lama, kalau nggak salah waktu itu 2 hari atau 3 hari sudah selesai dan anak itu bisa mengikuti lomba tepat pada waktunya. Oh iya Pak, jadi langsung Pak ya bisa langsung diselesaikan karena memang mengingat tempo untuk waktunya sangat terbatas. Ya. Nah kemudian Pak, dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi sudah banyak sekali yang Bapak sampaikan. Kira-kira dari apa yang Bapak sampaikan itu yang menjadi penyelesaian Bapak tadi itu ada nggak Pak efek, maksudnya pengalaman atau ilmu yang Bapak dapat dari penyelesaian permasalahan itu tadi Pak? Ya, tentunya dari semua permasalahan yang ada tentunya pasti ada hikmahnya. Semua itu pasti ada hikmahnya. Ya, terutama dengan kasus ini tentunya hikmah yang paling penting untuk kita cermati bahwa pembelajaran yang ada di sekolah sekalipun ini sudah maksimal, tentunya perlu adanya pengawasan dan pembelajaran di rumah dan di lingkungan sekitar ini juga lebih utama, ya kan? Karena jumlah jam belajar anak-anak di sekolah itu sangat terbatas. Mereka lebih banyak di luar sekolah sebetulnya, ya, di rumah dan di lingkungan. Nah, oleh karena itu ini contoh anak ini di sekolah luar biasa, ya, luar biasa, punya prestasi, ya kan, rajin dan lain sebagainya. Tapi kenapa di luar bisa seperti ini, ya kan, begitu. Kita semua dan guru juga tidak menyangka kalau ini bisa terjadi. Cuman ya kenyataannya seperti itu. Oleh karena itu pembelajaran yang paling berharga dari satu peristiwa ini adalah bahwa lingkungan pembelajaran pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat ini sangatlah penting. Sangatlah penting. Terima kasih Pak atas perbincangan ini. Ini menjadi pengalaman yang berharga bagi saya Pak. Saya mohon pamit Pak untuk sekarang ini. Terima kasih Pak atas kesediaannya di wawancara. Ya, sama-sama. Ya, saya akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.